Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam dirosah mabadi fikih. Semoga ilmu yang kita pelajari selalu diridhai Allah Subhanahu wa taala, jadikan ilmu yang bermanfaat serta ilmu yang barokah. Sahabat-sahabat istiqdat yang kami banggakan, berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan, tidak semua dari sahabat-sahabat istiqdat menjawabnya. Usahakan menjawab dalam setiap pertanyaan yang kami berikan, karena nanti di penilaian itu kita akan melihat dari jawaban sahabat-sahabat semua. Jadi salah satu poin penilaian dalam kitab atau dalam dirosah mabadi fikih ini, yang pertama adalah tentang kelengkapan kitab, yaitu tentang makna isi dalam kitab, keaktifan presensi, dan juga jawaban-jawaban atau timbal balik yang diberikan, yang saya berikan kepada panjenengan semua, dan panjenengan semua memberikan timbal balik juga. Maka dari itu kami ingatkan untuk penilaian tetap bagi sahabat-sahabat yang selalu menjawab pertanyaan yang kami berikan akan berbeda dengan mereka yang hanya mengisi absennya di kolom komentar. Dari kemarin berkaitan dengan bagaimana ketika kita mengetahui usia balik atau maksimal usia balik, yang dimaksud adalah kalau perempuan pada umumnya pada usia 9 tahun sudah mengeluarkan darah haid. Akan tetapi bagaimana ketika usia 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun masih belum mengeluarkan darah haid, masih belum ada tanda-tanda balik. Akan tetapi ketika usia 15 tahun, 14 tahun lebih atau 15 kurang, bisa dianggap pada usia 15 tahun seorang perempuan belum mengeluarkan darah haid atau belum mengeluarkan haid, maka dia tetap dihukumi balik walaupun belum mengeluarkan haid ketika usianya 14 tahun lebih sekian bulan. Hukumnya dihukumi balik. Akan tetapi ketika usia 11 tahun, 10 tahun belum mengeluarkan darah haid, maka belum dihukumi balik. Akan tetapi jika sudah 14 tahun lebih sekian bulan itu, maka dia dikenakan hukum atau sudah balik meskipun belum mengeluarkan darah haid. Begitu juga yang putra. Yang putra ketika umur 12 tahun, 13 tahun belum pernah mimpi basah,
13 tahun belum pernah mimpi basah, maka ketika usia 14 tahun atau ke 15 dia belum mimpi basah, maka hukumnya dia juga tetap sudah ditetapi hukum. Istilahnya sudah balik ketika usianya sudah menginjak ke 15 tahun. Patokan umur yang digunakan adalah di kalender Hijriah. Di kalender Hijriah ada 14 tahun lebih sekian itu kok belum mimpi basah juga untuk yang putra, maka tetap hukumnya dia sudah balik. Sampai 17 tahun, apalagi 17 tahun, yang 15 tahun kurang saja atau 14 tahun lebih itu sudah dikenakan hukum. Itu untuk yang soal yang pertama atau pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kita mengetahui apakah sudah waktunya maghrib atau belum? Ketika kita tidak bisa melihat bahasanya itu mega merah. Dengan apa? Yang menjadi patokan kita adalah tradisi, waktu, kebiasaan yang ada di sekitar kita. Kalau kita ada jam, kita bisa melihat jam. Oh, jam sudah menunjukkan pukul sekian, sudah masuk waktunya maghrib. Atau dengan kebiasaan yang ada di lingkungan kita. Biasanya orang kalau maghrib itu pada ngapain? Atau dilihat lingkungan kita. Hewan-hewan sudah banyak yang mulai keluar, bersuara. Kan ada yang hewan, seperti jawaban dari teman-teman ini, hewan-hewan itu ada yang bersuara ketika menjelang maghrib. Atau hewan-hewan yang malam itu sudah mulai pada keluar. Itu sudah menandakan tanda-tanda maghrib. Itu untuk pertanyaan-pertanyaan dari yang kemarin. Kita lanjutkan kembali dirosah kita masih dalam bab sholat, karena bab sholat ini lumayan cukup banyak. Jadi walaupun kita sudah setiap hari melaksanakan sholat, akan tetapi kita tetap wajib untuk mempelajarinya sehingga sholat kita bisa menjadi lebih baik. Kita lanjutkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah nafa'na bihi wa fi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Soal, ma sunanut tabi'atul lil faraid. Ma iku apa as-sunanu utawi pira-pira sunai salat. Mohon maaf, ma sunanut tabi'atul lil faraidi. Ma iku apa as-sunanut tabi'u utawi pira-pira salat sunnah at-tabi'u kang ngenut burine lil maraidi maring pira-pira salat fardu. Jadi apa saja sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu? Apa saja itu? Di sini dijawab, rakaatani utawi rong rakaat. Iku qabla sholati subhi. Iku tetep ing dalem sause sholat subuh. Iku tetep ing dalem sadurunge sholat subuh. Jadi yang pertama adalah sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu. Apa itu? Yaitu sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah. Di kitab ini diterangkan sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum sholat fardu. Kalau sebelum sholat berarti sholat qobliyah. Kalau sesudah sholat berarti sholat ba'diyah.
Waraba'u utawi papat iku qabla sholati duhri iku tetep ing dalem sakwise salat duhur. Waraba'u ba'daha utawi papat iku ba'daha tetep ing dalem sakwise salat duhur. Jadi 4 rakaat sebelum sholat duhur dan 4 rakaat sesudah sholat duhur. Wa arba'u utawi papat iku qabla sholatil asri iku tetep ing dalem sak durunge sholat asar. 4 rakaat sebelum sholat asar. Warok atani utawi 2 rakaat iku qabla sholatil maghribi iku ing dalem sadurunge sholat maghrib. Warok atani ba'daha lan 2 rakaat ing dalem lan 2 rakaat ing dalem sakwuse sholat maghrib. Warok atani utawi 2 rakaat iku qabla sholatil isya'i iku tetep ing dalem sakwuse sholat isya. Iku qabla iku tetep ing dalem sadurunge sholat isya. Warok atani utawi 2 rakaat iku ba'daha iku tetep ing dalem sakwuse sholat isya. Summal wirtu mongko nuli sholat witir. Itu tadi mengenai sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah di dalam kitab Mabadi' Fiqhiyah. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kam adadu raka'atil witri. Kam iku piro adadu raka'ati. Iku adadu raka'ati utawi bilangane piro-piro rakaat. Al-witri ing dalem al-witri sholat witir. Berapa rakaat sholat witir itu? Iya utawi rakaate sholat witir. Ihda asaro iku ono 11 apane rakaate. Jadi rakaat sholat witir itu ada 11. Ini dalam kitab Mabadi' Fiqhiyah. Waktuha utawi waktune sholat witir iku ba'da sholatil isya'i iku tetep ing dalem sakwuse sholat isya. Ila tulu'il fajri tumeka metune fajar. Jadi waktunya sholat witir itu bisa dimulai setelah kita melaksanakan sholat isya. Jadi bisa langsung. Ketika sholat isya selesai, wiritan, qobliyah ba'diyah, bisa langsung dilanjutkan dengan sholat witir. Atau mungkin bisa dilaksanakan di tengah malam, jam 12. Atau menjelang fajar, jam 3, itu bisa. Karena sholat witir disebut sebagai penutupnya sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Soal. Kamil awqatul lati tahrumu fi hassolah. Kam iku piro al awqatu utawi piro-piro waktu. Allati tahrumu kang haram
fiha ing dalam waktu apa as-sholatu sholat. Jadi berapa banyaknya waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat pada waktu itu. Jadi haram, waktu yang haram melaksanakan sholat. Jadi tidak diperbolehkan. Jawab, tahrumu haram apa as-sholatu sholat, apa as-sholatu nglakoni sholat fi khamsati awqatin ing dalem 5 pira-pira waktu. Jadi ada 5 waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat. Al-awwalu utawi kang kawitan ingda tulu'i syamsu iku nalikane muncule srengenge hatta tartafi'a sehingga mucuk apa syamsu apa srengenge kot rumhin kira-kirane sak tombak. Jadi waktu yang diharamkan yang pertama adalah ketika munculnya matahari. Waktu ketika munculnya matahari, awal munculnya matahari, itu kita diharamkan melaksanakan sholat. Sampai kira-kiranya itu sak tombak. Setelah itu baru bisa melaksanakan sholat. Begitu sholat duha atau sholat sunnah yang lain. Tapi ketika munculnya matahari, dilihat belum setombak, maka haram untuk melaksanakan sholat. Tidak diperbolehkan. Bagaimana jika sholat subuhnya kesiangan bangunnya? Itu berbeda lagi. Kalau ketinggalan sholat itu suruh menyegerakan. Disegerakan secepat mungkin. Ini adalah waktu-waktu yang normal. Jangan ketika muncul matahari, kita sholat duha terlebih dahulu. Atau sholat sunnah yang lain. Nunggu matahari benar-benar terbit, paling enggak melebihi 1 tombak. Bisa dijawab pertanyaannya, ukurannya 1 tombak itu seberapa? Kira-kiranya. Itu ya bisa dijawab di kolom komentar. Asani utawi kang kaping pindho. Asane utawi kang kaping pindho. Waktu yang diharamkan sholat yang nomor 2. Ingdal istiwa'i iku nalikane mapake srengenge ing tengah-tengah. Fi ghairi yaumi jum'atin ing dalem liyane dina Jum'ah. Hatta tazula sehingga lingsir apa asamsu srengenge. Jadi yang kedua adalah ketika matahari benar-benar tepat di atas kita, lurus dengan kita, sampai dengan lingsir. Lingsir itu geser sedikit. Itu selain hari Jumat di sini diterangkan, maka haram untuk melaksanakan sholat. Kalau yang mau sholat tahiyatul masjid, ditunggu dulu. Sampai benar-benar sudah lingsir atau sudah memasuki waktu zuhur. Yang ketiga, asalisu utawi kang kaping 3. Iku indas firori samsi.
nalikane kuning-kuninge srengenge hatta tagrubu mongko surupe mega hatta tagrubu sehingga surupe srengenge. Jadi yang ketiga adalah nalikane jadi sebelum mega merah itu muncul waktu maghrib itu ada awan yang istilahnya agak kekuning-kuningan, tipis kekuning-kuningan. Mulai muncul itu diharamkan untuk melaksanakan sholat. Ketika asar jam 5 atau setengah 6 itu biasanya muncul kayak awan yang kuning, kayak kuning-kuning samar seperti itu. Setelah itu baru muncul mega abang. Ketika muncul mega merah itu maka sudah masuk waktunya maghrib. Menjelang waktunya maghrib ini yang tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Haram hukumnya. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4. Ba'da sholati iku ba'da sholati subhi. Iku sa'use sholat subuh hatta tasyruqa samsu sehingga mencorong apa srengenge. Jadi setelah sholat subuh, kita juga tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Jadi tidak ada sholat ba'diyah subuh. Yang ada adalah sholat qobliyah subuh. Atau sholat-sholat yang lain, sholat sunnah yang lain. Al-khamisu utawi kang kaping 5, yang terakhir, yang nomor 5. Ba'da sholati iku ba'da sholatil asri iku ing dalem sakwuse sholat asar hatta taghruba syamsu sehingga ilange surupe srengenge. Jadi yang kelima adalah setelah sholat asar kita sudah tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat lagi. Panjenengan sholat asar jam 3:30. Setelah sholat asar itu sampai maghrib tidak diperbolehkan untuk sholat. Bagaimana jika ada orang meninggal dan sholat mayit ketika selesai sholat asar? Maka yang seperti itu diperbolehkan karena ada udzur. Kalau sholat sunnah yang lain setelah sholat asar, maka tidak diperbolehkan. Atau mungkin ketika mengkodok sholat setelah sholat asar. Tadi duhur ketinggalan seperti itu. Duhur ketiduran dari jam 11 sampai jam 3:30 ketiduran. Tapi kalau bisa didahulukan dulu duhurnya. Begitu juga kalau ada orang meninggal sebelum asar meninggalnya, lebih baik disolatkan dulu, setelah itu baru sholat asar. Bismillahirrahmanirrahim. Kam arkanus sholati wallahu a'lam bishawab. Itu tadi untuk materi dirosah mengenai sholat. Ada beberapa hal. Yang pertama berkaitan dengan sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu. Dan yang kedua adalah mengenai waktu-waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat. Pertanyaan kami tadi silakan dijawab sebaik-baiknya. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Semoga ilmu kita menjadi ilmu yang barokah serta ilmu yang bermanfaat. Akhirul kalam.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.